Jadi ini jadi salah satu parameter kita cari istri yang solehah lah, ibaratnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya ini saya statement dulu. Saya bukan pemateri. Jadi anggap aja sharing lah. Jauh ilmunya itu dari bahkan dari teman-teman yang duduk di depan, itu ilmunya itu sangat jauh lah. Jadi kemarin memang kebetulan pagi hari ini Pak Buana itu berhalangan hadir karena memang harus ada urusan sama Mbak Irma dan Mbak Windy, kayak gitu. Dan pagi hari ini izinkan saya buat apa sih? Buat sharing. Jadi sharingnya itu satu ayat. Tadi dibaca Kasep surat apa? An-Nahl ayat 97. Yang di situ pada intinya sebetulnya kita diminta buat jadi orang baik. Sederhana sebetulnya, kita diminta buat jadi orang baik, beramal soleh agar hidup kita jadi baik. Udah, pada intinya sih kita jadi apa tadi? Baik. Jadi orang baik agar hidup kita baik dunia dan akhir. Udah ya. Udah selesai kan. Jadi kebaikan dan amal soleh itu sebagai kunci kebahagiaan. Jadi kebaikan dan amal soleh itu sebagai kunci kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di surat itu dijelaskan kan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Orang non-muslim ada yang baik juga nggak? Banyak yang baik. Kita punya Bang Jack baik bener tuh, ngajarnya bagus, apalagi sama siswa tuh. Bang Jack tuh kalau lagi ngajar tuh, kalau siswanya belum ngerti pasti dia jelasin berulang-ulang. Makanya beberapa kali Bang Jack itu jadi guru favorit, bukan kaporit, guru favorit. Jadi guru apa? Jack? Guru favorit tuh kayak gitu. Tapi di sini di An-Nahl dikatakan bahwa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tuh kayak gitu. Sederhananya kalau kita pengen punya kehidupan yang baik, ya kita jadi orang baik gitu. Walaupun jadi orang baik itu susah. Tuh kayak gitu. Susah nggak, Jack? Saya menjadi orang baik, susah. Gatel aja mau bikin nggak kebaikan gitu. Tiap hari tuh godaan setan tuh ada aja. Gitu. Apalagi saya khususnya ya gitu. Jadi kalau kita bertransformasi buat jadi orang baik itu pasti ada ujiannya, ada cobaannya tuh kayak gitu. Tapi bersyukurnya kita di sini insya Allah ya, kita pagi-pagi itu setiap hari tuh sama Pak Buana atau sama teman-teman Kak Asep pernah ngisi, Pak Bayu, Mas Bayu tuh ngisi. Kita pagi-pagi aja udah diberikan siraman rohani agar bagaimana kita jalaninnya itu juga baik. Terus kemudian lingkungan, saya beberapa kali share ke teman-teman bahwa yang paling nyaman di Educate itu adalah lingkungannya gitu. Jadi kita tuh sama-sama keseluruhan itu punya teman-teman yang baik lah, ngajak sholat, terus ngajak ngaji, ngajak puasa, zikir pagi petang yang udah mulai kita biasakan. Itu tuh mahal
itu mahal banget. Itu nggak ada di banyak perusahaan, bahkan itu langka tuh kayak gitu. Kalau saya mau sharing, dulu saya juga pernah kerja di kantor pusatnya di Bandung. Itu kalau dari segi nyaman, itu nyaman banget itu kantor saya yang lama itu. Bayangin di kantor itu ada apa? Ada tempat karaoke-nya di bawah tuh kayak gitu. Di lantai 3 itu ada tempat fitness. Makanya dulu waktu di kantor yang lama tuh tiap sore itu pulang kerja itu diajak sama atasan saya, "Kang, ayo kita fitness." Ke atas ada treadmill, terus kemudian ada yang samsak, terus yang sepedahan. Catur nggak ada, saya fitness catur nggak ada. Tuh kayak gitu. Terus kemudian nyaman banget di sana tuh, nyaman banget. Tapi yang paling ngerubah hidup itu sebetulnya bukan fasilitas kita tuh, bukan fasilitas kenyamanan atau fasilitas fisik ya. Tapi yang ternyata yang bisa ngerubah hidup itu adalah kenyamanan hati. Bagaimana kita bisa tenang, itu bekerja itu bisa tenang. Kemarin saya bilang sama Fatur tuh waktu lagi makan makan siang tuh ya. Sederhana nih, ini sederhana. Ini yang patut sebetulnya kalau dipikir-pikir tuh biasa. Tapi saya mikir lagi, ini patut kita syukurin. Apa kebijakan perusahaan tuh yang setiap siang kita ada apa? Ada makan siang. Tuh, ada makan siang. Saya beberapa kali dulu tuh di kantor tuh nggak ada makan siang. Itu nggak ada makan siang. Itu hematnya nih ya, itu mungkin bisa sampai 500 sampai 750 ribu per bulan tuh kayak gitu. Kalau dulu kan saya juga pernah lajang lah ibaratnya, dulu kerja tuh pernah lajang. Jadi nggak mikirin, oh gue pokoknya makan aja gitu. Kalau sekarang kan tanggungannya di rumah tuh udah bertiga tuh kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarang gunain keuangan kan. Karena nyampe rumah harus ada yang kasih makan 2, 3. Jadi kalau dulu yang baik itu contohnya aja. Kalau dulu saat kerja itu, makan udah di planning ya, paling makan tuh di warteg misalnya ya, itu habis 12.000 lah paling. Berapa Ibu? 10.000 ya, bisa lah 10.000. Ada tuh warteg yang warteg yang murah, atau nasi padang 10.000 tuh ada paket hemat kan ya, nasi padang 10.000 pakai ayam gitu. Saya bingung dapetnya ngitungnya gimana, ayam pelindas motor kali ya. Atau kita memang hemat, mungkin ayam kecil gitu ya, begitu, atau ayam depresi gitu dikumpulin. Murah emang itu, nasi padang 10.000 itu murah. Ya waktu belum ada makan siang itu, jadi saya udah planning ya, paling mahal-mahalnya 12.000. Ternyata enggak gitu. Kita makan, wah enak kali ini ya, pakai es teh manis nambah lagi. Gorengan. Ada kaleng kerupuk ya, apalagi kerupuk udang deh, kaleng kerupuk. Kita lagi makan tuh udah ngebayangin. Waalaikumsalam Ibu. Nah, alhamdulillah nih ada Bu masak baru ini ya. Oh iya. Iya, pas banget Bu. Ibu masuk, saya lagi ngomongin makan siang. Iya, tepat berarti. Iya, saya lanjutin ya. Jadi kebijakan makan siang tuh. Jadi kebijakan makan siang itu benar-benar, kemarin saya sambil makan siang sama Fatur, sambil saya cerita bahwa wah ini berimpact banget. Soalnya kalau kita beli sendiri itu bisa hemat tuh, atau bisa keluarin budget bulanan bisa sampai 500 sampai 750. Walaupun itu cuman makan siang. Anggapan kita tadinya cuma paling 12.000 tuh kan. Lihat teh manis pengen tuh kan, keluar dari warteg dikit ada jus buah, wah enak kali deh. Tuh, jadi bisa tuh sehari tuh bisa sampai 25.000 ngeliat kerupuk. Apalagi kan tim ahli hisap ya. Keluar dikit kan, keluar sebatang balik sebatang tuh kayak gitu. Lama berbatang bikin rumah bambu loh. Jadi kebijakan makan siang itu salah satu kebijakan yang memang betul-betul patut kita syukuri, karena memang bisa bisa menghemat tuh kayak gitu. Nah itu juga salah satu kita bersyukur nih, kita bekerja di perusahaan yang makan siang itu sudah
disiapkan tuh kayak gitu. Walaupun kita beberapa hari terakhir tuh nggak ada tukang masak ya, emang nunggu tuh. Nah, dari ayat tersebut juga tadi An-Nahl ayat 97 ini dikisahkan dari salah satu bukti ya, ini dari salah satu bukti. Jadi salah satu ulama besar ya, salah satu ulama besar yang memang dia memegang teguh bahwa di dalam hatinya dia harus menjadi orang yang baik, berusaha beramal soleh dan dekat sama Allah tuh kayak gitu. Nah, ulamanya adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Wah, itu luar biasa. Kalau bicara kalau bicara Nabi, Rasul itu lebih lebih hebat lagi ujiannya dan tawakalnya terhadap Allah tuh udah hebat lagi. Ini dikisahkan salah satu buktinya adalah Syekh Ibnu Taimiyah tuh kayak gitu. Jadi beliau itu adalah ulama besar, banyak karya-karyanya dalam ilmu Islam itu, kitab-kitabnya juga sudah banyak. Dan Syekh Ibnu Taimiyah itu punya murid namanya Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim ini menceritakan tentang gurunya Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa Allah Ta'ala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada beliau. Jadi Ibnu Qayyim ini muridnya itu statement sendiri bahwa saya nggak pernah ngelihat manusia di dunia ini yang saya pernah lihat ya, yang sebahagia Ibnu Taimiyah. Padahal kondisi kehidupan beliau sangat susah. Tuh, bayangin. Ada orang, kita sering lah diceritakan ada orang tuh yang memang keadaan hidupnya itu susah, tapi kehidupannya itu atau hatinya itu bahagia. Itu itu tenang tuh kayak gitu. Ada banyak orang juga yang memang kelihatannya itu mewah tuh kayak gitu, tapi dalam hatinya itu gelisah, gundah gulana, galau lah. Nah, di sini dikisahkan bahwa padahal kondisi beliau itu sangat susah, jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi, bahkan sangat memprihatinkan. Nah, jadi diceritakan oleh Ibnu Qayyim bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu bahkan kehidupannya sangat memprihatinkan. Ditambah lagi siksaan dan penderitaan beliau alami, yaitu berupa siksaan dalam penjara, dalam ancaman. Jadi Ibnu Taimiyah itu saking banyak karya-karyanya, saking kuat dakwahnya, jadi banyak musuh-musuh beliau itu yang pada akhirnya beliau itu masuk ke dalam penjara. Gitu. Jadi Ibnu Taimiyah ini masuk ke dalam penjara. Namun bersamaan dengan itu, aku dapati beliau adalah termasuk orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, tegar hatinya, dan paling tenang jiwanya. Terpancar pada wajah beliau sinar kenikmatan hidup yang beliau rasakan. Nah, kami itu murid-murid Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Qayyim, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, ketika kami merasakan kesempitan, kami segera mendatangi beliau, meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihat beliau, serta merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang. Jadi salah satu nikmat yang harus kita syukuri juga, kita punya teman yang soleh, guru yang soleh gitu. Jadi ini kalau teman belum, kalau kita semua tuh belum ada ya, kalau kita tuh belum ada, itu baiknya itu cari. Jadi cari teman-teman itu yang soleh, yang kita tuh ya, kalau punya masalah tuh itu nelpon aja tuh sebagian setengah masalah, nelpon aja nih dengar suara dia, sebagian masalah kita tuh kayak udah kayak udah hilang lah tuh kayak gitu. Atau WhatsApp aja, punya masalah nih, gue mau cerita sama yang benar-benar teman kita tuh yang soleh, yang amanah, yang kita cerita itu nggak pengalaman soal bocor-bocor ini, nggak bocor gitu. Cerita sama Pak Imung kalau bocor-bocor sedikit loh langsung update. Wah, ini bocor nih langsung. Untuk sementara saya matikan dulu ya.
Jadi kita harus bersyukur kalau kita punya teman yang soleh itu, kalau kita punya masalah itu bisa sharing, bisa cerita, terus kemudian bisa menyelesaikan masalah kita, ataupun guru. Jadi ada guru-guru atau ustadz-ustadz yang kita punya masalah nih, kita ceritain masalah ke beliau, masalahnya itu setengahnya itu hilang. Dan kalau kita belum punya sahabat kayak gitu atau guru kayak gitu, itu harus harus dicari, itu harus dicari, itu kayak gitu. Bahkan di sini kan Ibnu Taimiyah itu murid-muridnya dengar nasihat dia aja, itu ketegangan terhadap masalahnya aja udah hilang tuh kayak gitu. Kayak dulu ini contoh sederhananya aja, kalau kita dulu, ini sekarang masa pandemi, jadi ngajinya banyaknya online. Kalau teman-teman pernah ngaji di Ustadz Adi Hidayat itu saya salah satu pengagum beliau dulu sama Lukman tuh. Dari Ustadz Adi Hidayat tuh masjidnya itu masih kecil. Wah, kalau sekarang kalau ke Al Ihsan di Galaxy itu masjidnya udah besar, udah punya pusat Quran Center tersendiri, hampir 5 lantai lah. Itu Quran Center sendiri. Jadi Ustadz Adi itu memang benar-benar ya, kalau orang soleh itu pesonanya itu udah terpancar itu kayak gitu. Kalau orang lihat saya pengen nimpuk aja kan. Tapi kalau Ustadz Adi itu beneran saya ngerasain sendiri ya. Jadi tuh saya ngelihat wajah Ustadz Adi Hidayat itu ngelihat aja kayak gini, ya Allah. Kalau saya perempuan tuh saya jatuh cinta itu ibaratnya ya. Laki-laki maksudnya cintanya itu karena Allah ya. Kagum, mendoakan, masya Allah, soleh. Apalagi kalau beliau ceramah kan literaturnya itu jelas tuh kayak gitu. Surat posisi di atas, susah lah pokoknya kita nangkepnya gitu. Di atas kanan, bawah kiri. Jadi Ustadz Adi Hidayat tuh secara posisi Quran aja udah. Jadi itu salah satunya ya. Benar kata Ibnu Qayyim ini bahwa Ibnu Qayyim tuh mandang Ibnu Taimiyah itu kayak gitu. Wajahnya berseri. Nah, saya ngalamin sendiri gitu. Soalnya saya bertatapan langsung pernah berhadapan langsung dengan Ustadz Adi Hidayat beberapa kali sesi pengajian, mau itu sesi pengajian umum ataupun pernah waktu itu saya daftar sama Pak Buana juga, itu sesi pengajian tematik ya, tentang sesi pengajian tematik itu tentang pengajian tentang pengusaha dan karyawan tuh kayak gitu. Jadi memang kajiannya tentang rizki pengusaha dan karyawan, itu memang betul-betul tematik. Dan itu kalau itu bahkan yang ikut pengajian bisa dihitung ya paling 20 jamaah ya, memang khusus. Wah, itu luar biasa banget lihat Ustadz Adi itu ngejelasin tata caranya. Kalau sering beliau itu salah satunya nih. Itu kalau dia datang ke pengajian itu biasa aja gitu. Itu beliau tuh kalau datang ke pengajian itu biasa. Kan kalau di pengajian itu ini masjid Al Ihsan, itu di luarnya itu banyak tukang tukang dagang. Ini kebiasaannya dia nih. Saya nggak sekali 2 kali ngeliat, itu sering. Dia datang itu, contohnya ada tukang parfum dia jualan. Ini masya Allah nih. Itu satu tukang, Pak, itu berapa? Itu sebelum pengajian itu ada, misal pengajian mulai sholat maghrib berjamaah dulu, pada maghrib 5:30 beliau udah datang tuh dari jalan dari rumahnya. Ada tukang parfum, Pak, ini berapa? 10.000 sekotak berapa? 350.000. Itu ada berapa kotak? Dibeli, dihabisin tukang parfum, Pak, tolong bagiin ke jamaah. Jadi beliau itu apa yang disampaikan itu beliau sesekali sampaikan, karena dulu kajian itu setiap Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat itu menjelang buka puasa, karena banyak yang puasa sunnah Senin Kamis. Beliau selalu sampaikan kalau kita datang ke ke pengajian sama-sama, bawa apa yang kita bisa bawa, bagiin ke teman-teman dekat kita yang ngaji bersama. Jadi dia tuh ibaratnya apa yang dipraktekkan dulu tuh gitu. Satu tukang parfum, terus kemudian ada juga tukang makanan, tukang buku doa. Pak, itu bro, itu langsung diborong tuh kayak gitu. Untung di situ nggak ada tukang kambing kan. Saya langsung
Di repot gitu. Di pengajian adanya tukang itu Sam. Tukang bakso apa namanya? Yang bakso pikul itu juga. Nah, ibaratnya ada nih yang diceritakan Ibnu Qayyim terhadap Ibnu Taimiyah, gurunya itu saya merasakan sendiri gitu. Oh, tadi itu luar biasa. Terus kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah pun sering mengatakan berulang kali kepada Ibnu Qayyim, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh terhadapku sesungguhnya keindahan surga dan tamannya ada di hatiku. Masya Allah ya. Jadi kejahatan itu nggak dipikirkan sebagai kejahatan, tapi dipikirkan bahwa saat saya menerima kesulitan atau kezaliman, tapi dia langsung nyadar bahwa timbal baliknya itu adalah surga. Itu adalah surga. Nah, satu lagi nih, saya Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dunia itu terdapat surga. Ada surga nggak Fahri di dunia? Ya, ada. Di mana surga? Di mana? Paimung surga dunia itu di mana? di hati. Masya Allah. Lam surga dunia di mana? Di mana? Majelis ilmu. Majelis ilmu, Masya Allah, majelis ilmu. Tapi majelis ilmu itu juga penting ya. Saya pernah dengar ceramah Ustadz Nujul di salah satu ceramahnya, makanya di majelis ilmu itu kalau kita punya dosa besar, salah satu kita pengen cepet diampuni dosanya adalah apa? Duduk di majelis ilmu. Itu duduk di majelis ilmu. Makanya saya tuh kalau duduk majelis ilmu tuh di sela-sela misalnya Pak Buana ngisi atau Pak Bayu atau Ustaz, saya tuh selalu sempetin ya doa itu minta ampun. Karena kenapa? Ternyata di majelis ilmu itu ada 7.000 malaikat nih kita. Ini kita lagi duduk nih. Itu ada 7.000 malaikat. Pengen lihat ke atas pengen. Lampu di atas. Jadi ada 7.000, kita nggak bisa ngelihat, tapi ada 7.000 malaikat. Jangan bayangin dia tuh 7.000 malaikat nih lagi. Jadi doa kita itu cepet terkabul, apalagi saat kita minta ampun. Makanya itu benar-benar jadi salah satu kalau handphone tuh lobet tuh dicas. Jadi majelis ilmu itu bisa ngecas iman kita tuh kayak gitu, bisa menghapus dosa kita tuh gitu. Benar-benar dihapus lah, nggak cuma di tip X gitu. Jadi di majelis ilmu kalau di tip X kan masih kelihatan tuh ya, bekasnya. Ini benar-benar dihapus gitu. Kayak kita dulu pakai spidol, terus Pak Imung kalau kita guru kan nulis pakai spidol itu dihapus kan, masih ada sisa tulisannya. Ini mah Pak Imung yang bersihin di kompon gitu sampai bersih. Nah, itu yang kita dapat pada saat di majelis ilmu, dihapus dosa kita. Jadi makanya saya kalau di majelis ilmu itu saya sempetin ya di sela-sela ceramah, apalagi yang ngena ke hati ya, maksudnya ceramahnya itu ngena, wah ini pas banget nih buat buat gua nih, tuh kayak gitu. Wah, kan saya kalau diceramahkan selalu jadi ini jamaah tuh, Pak Buan selalu jadi man of the match kan, itu pasti ditunjuk aja ada yang present, padahal ada pertanyaan tuh kayak gitu. Emang muka saya penuh pertanyaan apa? Saya kan diem aja pasti. Saya pada cuma ngeliat saya di belakang. Padahal ada pertanyaan. Kayaknya di muka saya itu penuh tanda tanya gitu. Nggak ada tanda serunya sedikit pun. Nggak ada apa lagi, tanda koma bener. Tanda titik. Ya itu. Jadi saya selalu sempetin bahwa, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dunia itu terdapat surga. Barang siapa yang tidak dimasukinya, maka dia tidak akan memperoleh surga akhirat. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan kata-kata Ibnu Taimiyah itu adalah bahwa surga dunia adalah mencintai Allah, mengenal Allah dan senantiasa mengingatkannya. Benar kata Pak Imam. Surga dunia ada di mana? Ada di hati. Gitu. Saat kita dalam setiap keadaan kita itu mengingat Allah, merasa tenang,
tu'manina ketika bermunajat padanya, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan dibarengi rasa harap kepadanya, senantiasa bertawakal kepadanya dan menyerahkan segala urusan hanya padanya. Jadi pokoknya keseluruhan segala urusan kita tuh, apalagi kita bekerja tiap hari pasti di pekerjaan tuh nemu masalah. Apalagi Kasep kan tiap hari nemu soal. Bikin video dia banyak kan masalahnya tuh. Sehari berapa soal pas Kasep? 15 soal tuh kayak gitu. 15 masalah tuh Kasep. Yang kehitung banget masalahnya kerja Kasep ngerjain menyelesaikan masalah Kasep. Luar biasa Kasep. Jadi saat kita di hati kita tuh ada Allah ya. Jadi setiap permasalahan kita itu minimal itu lebih tenang lah. Saat kita jangan sombong itu semua permasalahan itu bisa kita selesaikan, nggak bisa gitu. Jangan-jangan tuh kita emang nggak bisa apa-apa tuh kayak gitu. Jangan-jangan memang kita itu memang tidak bisa apa-apa dan jangan-jangan semua bukan jangan-jangan ya memang betul. Jadi semua urusan kita itu memang diselesaikan oleh Allah tuh kayak gitu. Jadi pada intinya di surat An-Nahl itu udah kita jadi manusia itu berbuat baik, terus kemudian beramal soleh, insya Allah seluruh Allah himpun tuh urusan dunia akhirat kita itu akan dimudahkan, tuh kayak gitu. Sama tadi saya sebelum jalan ke sini juga dengar ceramahnya ada yang mau saya sharing sedikit. Ceramahnya Ustadz Syafiq Rija, salah satu Ustadz favorit saya juga. Karena apa? Ustadz Syafiq itu salah satu favorit tuh beliau Ustadz Salaf juga ya. Tapi penyampaiannya itu ringan itu mudah mudah dicerna. Sama lucu juga gitu. Itu poin boldnya itu tuh. Tapi ngena gitu ceramahnya ngena. Jadi tadi semasa perjalanan ke ke kantor tuh ada 4 kunci kebahagiaan dunia, tapi yang terkait sama keterkait sama akhirat. Beliau sebutkan ada 4 kunci kebahagiaan dunia. Yang paling pertama nih disebutin itu paling pertama banget. Apa Sam? Paling pertama itu adalah istri yang solehah, istri yang solehah, Pari ya, istri yang solehah. Ya Pak Imung ya. Apa yang pertama Pak Imung? Istri yang solehah. Jadi istri solehah itu, jadi ada 4 hal yang disampaikan Ustadz Rija Syafiq itu. Satu adalah istri yang solehah. Kedua adalah rumah yang lapang. Bukan rumah yang mewah ya. Itu rumah yang lapang gitu, yang luas. Jadi enggak rumah SSS lah. Rumah sangat sederhana sekali sempit sampai susah selonjoran kayak gitu. Apalagi kita udah berkeluarga ya, maksudnya kalau rumah kita kecil banget itu ya, apalagi tinggal sama misalnya ya sama orang tua. Masa kita mau sekamar sama mertua kan ya? Gitu. Jadi kata Ustadz Rija itu, Ustadz Syafiq itu adalah rumah yang lapang. Rumah yang lapang tuh nggak harus mewah, kayak itu. Ibaratnya kamar kita ada, kamar anak ada, misalnya tamu mau berkunjung juga ada tempatnya tuh kayak gitu. Jadi memang itu salah satu rumah yang lapang. Terus kemudian dikatakan bahwa sama Ustadz Rija itu bahwa kalau kita pengen punya rumah itu niatkan itu juga buat menjamu tamu gitu. Kalau kita pengen rumah yang rumah yang gede nih tuh kayak gitu, itu memang niatkan buat ngejamu tamu tuh kayak gitu. Apalagi Bang Jack Kang Jack kan tinggalnya di sini nih. Ya benar kan? Gede banget kan Jack tuh. Nyaman, tenang, terus luas. Jack kalau temennya dari Sukabumi main ke kantor ngizinin nggak? Ya, gimana? Gimana sih ngizinin nggak? Ngizinin karena harusnya ngizinin Jack gitu. Nggak mungkin Jack kan. Maksudnya buat nerima tamunya ada nggak Jack? Kalau nerima tamu dari Sukabumi nih teman main ke kantor buat nerima tamunya ada nggak? Ada, nyaman. Maksudnya kalau kita mau punya rumah itu diniatkan termasuk buat nerima tamu. Termasuk kantor yang nyaman, lega, kita harus
bersyukur gitu. Itu rumah yang nyaman. Terus kemudian kendaraan yang nyaman. Dikatakan sama Rasulullah itu kalau beli beli kendaraan, maksudnya punya kendaraan kayak unta atau kuda, itu pasti yang terbaik, ibaratnya yang nyaman tuh kayak gitu. Jadi kendaraan nyaman itu juga nggak harus yang paling zaman sekarang ya, misalnya motor tuh yang paling penting nyaman, remnya juga harus ada juga, Bang. Jadi kendaraan nyaman tuh jangan terlalu tapi kendaraan yang bisa kita buat beraktivitas, kan buat bekerja juga, buat beramal soleh juga. Kalau kita mampu, misalnya mobil yang nyaman juga tuh kayak gitu. Ulan punya cita-cita beli mobil tuh gitu. Jangan yang penting tuh nyaman gitu. Saya punya cita-cita mau beli mobil mobil BMW misalnya. Kayak gitu. Ada teman saya orang kaya nih ya. Ini teman saya orang kaya, ini beneran nih, teman saya orang kaya. Orang tuanya itu baru beli mobil BMW, itu baru mau beli mobil BMW di Kades, di perumahan di Citra 2, perumahan Citra 2. Itu baru mobil muslim. Baru mau beli mobil dia setiap hari teman saya sekolah cuman naik motor lah ibaratnya, dia cerita. Bokap gue baru beli mobil BMW baru, bagus, keluaran terbaru gitu. Tahu nggak? Nyerempet apa? Nyerempet tukang ojek. Lihatnya sedikit terus kenapa? Bokap gue di rumah uring-uringan gitu, mobil baru keserempet tukang ojek. Kan dulu belum ada ojek online kan, 2000 lulus SMA tuh 2000 berapa? 2009 atau 2010 gitu ya. Belum ada Gojek kan waktu itu. Bokap gue mau minta ganti rugi gimana tukang ojek kan gitu. Tapi bokap gue sampai sampai di rumah itu uring-uringan gitu. Jadi nggak selamanya mobil mewah itu buat kita nyaman gitu. Jadi yang paling penting itu kendaraan itu emang nyaman lah, benar-benar benar-benar nyaman. Terus kemudian yang keempat adalah itu yang buat kebahagiaan dunia itu tetangga atau teman yang soleh. Itu teman yang soleh atau yang nyaman tuh kayak gitu. Saya punya teman dekat itu sejak SMA ya. Nah, alhamdulillahnya beliau itu beli rumah di perumahan syariah. Itu perumahan syariah. Kalau perumahan syariah kan kita tuh nyicilnya tuh nggak ke bank ya. Kita nyicilnya ke developer dengan sistem syariah. Jadi kalau kita telat cicilan itu nggak ada denda. Terus kemudian nggak ada bunga. Jadi cicilannya itu flat gitu. Tapi jangan gara-gara nggak ada denda kita telat mulu gitu. Itu nggak ada malu. Nggak ada denda, telat mulu nggak ada malu itu namanya. Jadi teman saya cerita di Bogor, dekat perumahan kalau kemarin saya visit sama Ali itu dari Yasmin tuh Cilebut lah, dekat stasiun Cilebut itu perumahan syariah. Jadi dia beli rumah kisaran tuh harganya 300 jutaan tuh kayak gitu. Baru dibelinya itu baru. Jadi yang bikin ini ya, yang bikin uniknya adalah baru dibeli terus dia tuh pengen pindah. Teman tetangganya itu pengen pindah. Nah, dihargain, dijual. Oke, dijual. Harganya berapa, Man? Saya manggilnya teman saya namanya Dedi Darisman nih. Cuma saya panggilan akrabnya itu Man. Kayak Dimas lah. Saya manggil Dimas itu sapaan akrabnya. Kalau kita bersahabat tuh punya sapaan akrab kan. Saya manggilnya Man, teman saya. Man, ini dijualnya berapa? Temen lu jual rumahnya berapa, Man? Gitu. Gue beli waktu itu 300 juta. Nah, temen dia belinya lunas. Kalau teman saya memang masih masih nyicil lah. Dia belinya 300 juta. Unik, tapi alasannya tuh unik. Terus dia jual seberapa? Gue bingung, dia jual 500 juta. Loh, mahal amat. Kan belum nyampe setahun dia jual 500 juta. Tahu nggak kata teman gue apa? Rumahnya 300 juta. Nih, tetangganya itu dihargain 200 juta. Kalau tetangganya dihargain, bayangin tetangganya itu orang-orang
soleh. Di salah satu perumahan itu syariah itu ada salah satu apa namanya ustadz yang memang LC lah, gitu. Kajian rutin segala macem tuh kayak gitu. Jadi emang benar-benar apa tetangga yang soleh, tetangga yang baik itu betul-betul berharga. Susah betul nemuin. Di tempat saya itu, ini kalau rumah saya bukan rumah syariah ya, rumah kecil lah, rumah apa namanya, rumah subsidi. Bahkan di tempat saya itu, di komplek perumahan saya itu satu blok itu ada sekitar 50 rumah, sekitar 50 rumah. Itu bahkan ada yang berselisih itu sampai pada pindah gara-gara nggak cocok sama tetangga gitu. Karena tetangga itu apa namanya penting. Banyak hadis-hadis. Kalau kajiannya Ustadz Khalid tuh dulu di Al-Falah itu yang setiap pagi ya, Selasa pagi ya, kitabnya apa man? Maaf. Pokoknya ada bertetangga lah, pokoknya ada mitsaul apa ya? Tasratul Sami Ustadz apa Nuzul ada tuh. Bahkan itu dibahas tersendiri, ada kitabnya tuh, adab bertetangga. Jadi adab tuh bertetangga. Jadi memang ternyata tetangga yang soleh itu menjadi salah satu karunia atau kunci kebahagiaan hidup tuh kayak gitu. Nah, yang tadi itu terakhir adalah istri yang pertama, istri yang soleha tuh kayak gitu. Nah, tadi pagi juga diceritain sama Ustadz apa namanya? Ustadz Syafiq tuh. Nah, Ustadz Syafiq tuh punya cerita berkaitan dengan istri yang soleha tuh kayak gitu. Jadi di medio tahun 98-an, 97-98, nah Ustadz Syafiq cerita nih. Jadi ini jadi salah satu parameter apa namanya kita cari istri yang solehah ibaratnya. Atau ini cerita ini nih yang saya dapat dari pagi itu juga bisa di-share agar bagaimana kita punya mental buat dapetin istri yang buat yang belum nikah. Yang belum nikah siapa? Belum nikah banyak kan? Tapi nggak usah angkat tangan, tapi udah nikah. Jadi Ustadz Syafiq itu ceritain bahwa ada namanya seorang gadis ini bapaknya tuh orang kaya, bapaknya orang kaya. Terus kemudian agamanya juga baik gitu. Nah, jadi si gadis ini tuh jadi kayak kalau di kampung-kampung mah ibaratnya bunga desa lah. Banyak yang suka gitu. Kalau di kantor tuh ibaratnya siapalah tuh kayak gitu. Atau misalnya contoh nggak di kantor lah, nanti jadi perang saudara nanti. Jadi salah satu bunga apa namanya? Bunga desa. Nah, banyak yang ngelamar tapi ditolak tuh kayak gitu. Wah, ada anak pejabat nih coba ngelamar, itu ditolak. Terus kemudian ada pegawai negeri sipil, wah ditolak. Ada yang lulusan pesantren juga ternyata ditolak ternyata tuh. Oh, lulusan pesantren tuh ditolak. Nah, ada salah satu pemuda ngomong ke ke teman-temannya, bro, gue mau ngelamar tuh anak si bapak Pulan tuh kayak gitu. Oh serius lu, orang yang lain aja ditolak, terus lu mau apa namanya? Lu mau ngelamar, jadi banget lu punya apa? Tenang bro, dia dalam hati gue punya Allah tuh kayak gitu. Yang penting orang dalam. Yang penting tuh kita mentalnya apa? Mentalnya yakin. Mentalnya yakin. Saya jadi ingat waktu saya Enggak ngelamar istri saya cerita. Saya itu Lukman yang penting nih. Lukman ini mau nikah nih tahun ini nih ceritanya. Insyaallah. Jabatannya apa sekarang? Direktur. Dulu tuh ya saya dari bawah. Bukan dari. Jadi saya tuh sebulan sebelum nikah tanya. Saya tuh pas masuk dulu sifat HRD-nya. Saya tuh baru masuk seminggu ya. Saya tuh izin sehari buat nikah. Jadi tuh saya pas kerja waktu ngelamar kerja dulu di BTA ngasih HRD-nya, saya tuh baru dapat kerjaan. Jadi sebulan sebelum nikah itu saya apa? Nganggur, nggak punya kerjaan. Itu saya nganggur, nggak punya kerjaan. Jadi saya baru berhenti dulu terakhir saya penempatan di Medan. Penempatan di Medan. Nah saya mau nikah, saya minta mutasi ke Bekasi itu nggak diizinin. Akhirnya saya, Pak, mungkin kita nggak berjodoh. Saya akhirnya mundurin. Sebulan saya nikah itu bahkan saya nganggur tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya itu keluarga istri saya itu alhamdulillah juga istri saya itu emang baik lah ibaratnya itu baik. Itu bersyukur tuh. Yang udah nikah punya istri baik itu benar-benar bersyukur gitu. Terus kemudian si pemuda ini tuh
kerjanya inilah apa namanya, nggak tetep. Makanya nih yang belum nikah di sini coba Indun ya, Indun, Kajul ya, Kajul, Sipa, oh udah nikah. Oh, Jack nggak boleh gitu. Ngomong nggak? Ini udah nikah. Jadi kalau kita ini termasuk istri saya juga tuh. Jadi yang paling penting itu kalau laki-laki yang penting itu bukan apa ya, bukan pekerjaannya gitu. Walaupun misalnya dia belum jelas, yang penting dia mau untuk tetap bekerja walaupun belum punya pekerjaan tetap. Yang penting mau tetap bekerja karena marwah giro laki-laki itu adalah bekerja apapun harus dikerjakan. Itu kayak gitu. Mau serabutan, mau di jalanan. Yang penting adalah tetap. Nah, si Pulan ini nih, si pemuda ini, dia walaupun kerjanya serabutan, nih, walaupun dia kerjanya serabutan, ini cerita Ustadz Sapik nih tadi pagi saya dengerin. Walaupun dia kerjanya serabutan, dia mau berani buat ngelamar. Gua ngelamar nih si gadis ini. Mentalnya tuh yakin, datengin lah ke ke orang tua. Ditanya sama orang tuanya, ngobrol kan, datang tuh silaturahmi ngobrol. Nah ditanya, Pak saya mau ngelamar anak bapak tuh kayak gitu. Ditanya, kamu mau maharin berapa anak saya? Boleh nggak calon mertua nanya kayak gitu? Boleh. Karena memang ada ada haknya gitu. Bahkan di zaman Nabi itu ulama-ulama atau Nabi itu mas kawinnya itu atau maharnya itu satu kebun kurma 400 pohon, berapa miliar tuh? Bayangkan. Jadi wajar kalau mertua itu nanya, kamu mau maharin berapa anak saya? Pemuda itu jawabnya apa? Tak dulu, belum 1 M dulu. Nah itu dia. Bapak maunya berapa Bu? Ditantangin tuh bapaknya. Artinya apa yang kita dapat pelajaran? Yang penting itu adalah mental kita itu dulu yakin, percaya diri. Jangan kita tuh ngelamar tuh buat yang belum. Mas Yot ya? Mas Yot udah nikah belum? Hah? Kayak udah punya anak 5 enggak? Jadi yang penting mental kita itu yakin dulu ya Jack ya. Nih Jack nih, perjalanannya masih panjang nih. Yang penting mental kita itu yakin tuh kayak gitu. Jadi ditantangin sama pemuda tersebut. Saya minta si orang tua itu, si calon mertua saya minta 300 juta. Ternyata Pak, anak bapak itu bapak rawat dari kecil, biayanya banyak, dihargain segini. Saya mau mahar anak bapak berapa saya tadi? 1 miliar. Ditantang. Tapi saya sekarang belum punya duit Pak. Ini beneran. Tapi dia mentalnya itu mentalnya yakin tuh kayak gitu. Saya akan ikhtiar cari dulu. Selama waktu berjalan dia ikhtiar, dia balik lagi, Pak saya belum punya 1 miliar. Boleh nggak saya maharnya itu dihitungnya berhutang? Tuh kayak gitu. Boleh nggak mahar berhutang? Boleh. Tuh kayak gitu. Tapi juga nyatakan bahwa boleh gitu. Walaupun saya pribadi itu belum pernah ngeliat orang nikah itu maharnya ngutang tuh kayak gitu. Dibayar ngutang saya belum pernah. Biasanya emang tunai terus ya. Man coba sekali man. Ya mahar ngetes aja mahar misalnya 20 gram. Kepreng 3 gramnya ngutang ya. 17 gram dan 3 gram, 17 gram tunai, 3 gram ngutang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 gramnya ngutang. Nah akhirnya jadilah tuh maharnya adalah ngutang tuh, maharnya ngutang. Tapi si pemuda tersebut adalah tetap bekerja, ibaratnya ikhtiar berusaha buat buat bayar utangnya, buat nafkahin keluarganya gitu. Yang paling penting tuh mental kita itu yakin. Kita laki-laki, yang penting mental kita itu yakin. Nah, saya lanjutin ya. Terus kemudian akhirnya nikah dengan mahar apa tadi? Mahar ngutang.
tinggal namanya dia ibaratnya rezekinya itu masih serabutan ya, ibaratnya tinggalnya juga masih di rumah mertua. Tapi si pemuda tersebut punya adab yang baik, terus kemudian rajin tuh. Nah, pada suatu ketika itu diajak ngobrol sama mertuanya. Pagi-pagi diajak ngobrol mertuanya. Nah, ngobrolin apa? Durian. Ngobrolin durian itu. Ngobrolin durian. Nah, wah ini ada durian ini. Nah, karena si pemuda tersebut, si mantunya ini yang dinikahkan dengan mahar apa Lam? Ngutang, dia punya adab yang baik, Nah, dia pengen ngebahagiain mertuanya walaupun gak punya uang, tapi dia punya niatnya, gue mau bahagiain mertua gue nih, atau kayak gitu. Akhirnya dia pergi ke rumah temannya, bro, gue minjem duit berapa, 20.000 buat apa? Buat beli durian walaupun kecil, gue pengen bahagiain mertua gue nih, karena mertua gue tadi pagi gue diajak ngobrol, ngobrolnya tentang durian gitu. Jadi laki-laki itu harus peka Lang, kayak gitu. Dia mau diajak ngobrol, durian, udah, mertua tuh pengen, apalagi buat perempuan. Jadi perempuan tuh kalau baju ini bagus ya, berarti dia pengen untuk beliin tuh kayak gitu. Kasih sayang. Perempuan tuh harus punya apa itu? Harus punya perhatian dan Kasih sayang. jadi itu kita harus akhirnya dipinjam duit ke temannya, bro, gue pinjam duit 20.000 buat beli durian, walaupun durian kecil. Akhirnya dia beliin. Wah, dari situ mertuanya itu makin sayang, masya Allah. Jadi dicinta tuh dia di keluarga mertuanya. Oh ini mantu gue nih, walaupun maharnya ngutang, ternyata adabnya baik. Tapi dia berjalan belum bisa ngelunasin utangnya. Tapi si keluarga mertuanya ini adalah keluarga yang kaya. Pada suatu ketika nenek dari istrinya itu sebetulnya punya kekayaan yang banyak juga. Nah, suatu ketika dia dipanggil sama si nenek karena dia adabnya baik kan, ibaratnya suka lah, satu keluarga itu suka. Adabnya baik, dipanggil sama nenek. Kamu kesini itu kayak gitu. Nenek ini punya uang 500 juta kayak gitu. Kamu mau nggak nenek kasih? Tapi kan mental dia tuh mental laki-laki enggak nih. Jadi bukan mental minta. Kalau saya dikasih 500 juta, nggak ada 7,5. Jadi saya kalau saya itu, karena ini si Fulan ini agamanya baik, adabnya baik. Tidak nek itu aja. Kasih aja cucu nenek, tapi dengan cara yang bagus. Kasih cucu nenek, kan cucunya neneknya siapa? Istrinya gitu. Kasih cucu nenek, nanti saya pinjam ke ke cucunya. Akhirnya si neneknya itu kasih ke istrinya. Nah, dipinjam sama si suaminya. Saya pinjam dulu buat seputar kayak gitu. Wah, saya udah buat modal. Akhirnya dengan modal itu dia usaha sukses. Akhirnya kebayar tuh mahar yang 1 miliar. Kayak gitu. Artinya apa Artinya selama tadi kaitannya sama yang tadi awal surat An-Nahl ya, misalnya kita beramal soleh, berbuat baik, insya Allah bakal tolong, bakal beri bakal beri kemudahan. Terus kemudian juga si sama laki-laki mau perempuan, si laki-laki ini juga alhamdulillah nemu keluarga yang baik lah, ibaratnya nemu keluarga baik, terus kaya gitu. Ada 4 hal ini sering diulang, kategori kita milih istri, 4 hal apa aja sih? Satu agamanya, kedua cara paras yang cantik. Jadi boleh nggak kita milih istri yang cantik? Terus yang ketiga apa? Keturunan. Keempat hartanya. Jadi ini beruntung nih si pemuda tersebut, satu mentalnya yakin, terus kemudian dia beramal baik, insya Allah akan mudahkan dan Allah akan tolong. Gitu ya Lang ya. Kamu mau ngasih mahar anak saya berapa gitu? Bapak minta berapa nih? Jadi mentalnya yakin. Kalau saya sih belum siap gitu. Disentil terus gitu. Ya itu aja mungkin dari saya sedikit yang bisa saya sharing ya. Tadi saya bilang sama Sam, saya bukan pemateri. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Kalau ada hal-hal yang bisa ambil hikmahnya, ambil pelajaran, ambil kebaikan, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.